Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Anjani. Saya adalah motivator magang di salah satu Bimba AIUEO Bantul. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari kurikulum dasar hari kedua. Pertanyaan bagian A nomor 1 yaitu apa pengertian dari individual system? Jawabannya adalah individual system merupakan sistem pembelajaran yang berpusat pada anak, di mana setiap anak belajar secara individual atau per anak, bukan secara klasikal atau berkelompok. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Jawabannya adalah yang pertama, agar motivator itu mengenali karakter, kesukaan, dan kemampuan dari anak didiknya masing-masing. Kemudian yang kedua, agar motivator dapat mendekati mereka dengan masing-masing kesukaan atau karakter mereka. Kemudian yang ketiga, agar motivator dapat memberi materi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Lanjut ke pertanyaan ketiga yaitu apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan individual system? Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan minat belajar anak, kemudian meningkatkan rasa percaya diri mereka, dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Pertanyaan yang keempat yaitu di Bimba guru dan murid memiliki peran mereka masing-masing. Sebutkan apa peran dari guru dan murid. Guru atau motivator berperan untuk menumbuhkan, memotivasi mereka untuk minat belajar, bukan memaksa. Kemudian peran murid atau anak berperan sebagai subjek aktif yang belajar secara mandiri. Pertanyaan yang kelima yaitu apa perbedaan antara metode individual system dengan metode classical system? Jawabannya adalah individual system itu adalah metode yang berpusat pada anak. Jadi setiap anak belajar sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Sedangkan classical system itu belajar yang berpusat pada guru. Jadi semua anak atau murid mendapatkan materi pembelajaran yang sama. Lanjut ke pertanyaan yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan metode pendekatan individual system? Jawabannya yaitu selalu melakukan evaluasi terhadap anak, kemudian harus memahami metode kurikulum di Bimba. Yang ketiga, melakukan pendekatan sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Kemudian keempat, berikan kegiatan bermain sambil belajar yang menyenangkan sesuai dengan kemampuan anak. Yang kelima, jangan pernah minta dimengerti oleh anak. Dan yang keenam, satu langkah ada di depan anak atau siaga atau antisipasi. Pertanyaan yang ketujuh yaitu apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Jawabannya adalah berdampak pada tumbuhnya minat belajar anak, kemudian rasa percaya diri dan kemandirian anak. Pembelajaran jadi lebih menyenangkan dan bermakna. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8 yaitu apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampaknya yaitu anak menjadi merasa tertekan, kemudian minat belajarnya berkurang, kemudian anak juga bisa menjadi pasif, dan hubungan antara guru dengan murid menjadi kurang dekat. Lanjut ke pertanyaan bagian B nomor 1, apa pengertian dari variation skill? Jawabannya adalah variation skill merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar. Pertanyaan yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Jawabannya adalah karena rentang konsentrasi anak itu pendek, kemudian mereka mudah teralihkan, dan mereka juga cepat merasa bosan.
Pertanyaan yang ketiga yaitu apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar. Tujuannya itu agar anak tidak bosan, kemudian mereka tetap semangat, antusias, dan tertarik dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar ini ada aspek kognitif, kemudian ada aspek afektif, dan aspek psikomotor. Lanjut ke pertanyaan yang kelima yaitu kegiatan apa yang termasuk ke dalam aspek kognitif? Ya jawabannya yang termasuk ke dalam aspek kognitif ada membaca, kemudian ada juga matematika. Pertanyaan nomor 6, kegiatan apa yang termasuk ke dalam aspek afektif? Jawabannya ada berdialog, kemudian bernyanyi, bercerita, berdongeng, dan ada juga permainan. Pertanyaan yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk ke dalam aspek psikomotorik? Ada 2 yang termasuk ke dalam aspek psikomotorik, yaitu ada mewarnai dan menulis. Pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara motivator memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar? Jawabannya adalah kegiatan belajar divariasikan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian menghindari kegiatan yang hanya satu secara berturut-turut, kecuali jika anak itu senang melakukan kegiatannya. Lanjut ke pertanyaan yang bagian C, nomor 1, apa yang dimaksud dengan the law of effect? Jawabannya adalah yaitu menekankan bahwa penguatan positif atau reward membantu belajar anak lebih baik karena mereka akan cenderung melakukan kegiatan berulang-ulang yang menghasilkan kepuasan dan keberhasilan. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan the law of exercise? Yaitu menekankan pentingnya latihan atau pengulangan dalam proses belajar karena hal itu akan memperkuat ingatan dan keterampilan anak. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness? Jawabannya adalah menekankan bahwa kesiapan anak secara fisik, mental, dan emosional itu sangatlah penting agar proses belajar anak menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Cukup sekian video hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.